Kristus. Memang ini bukan kita punya jadwal untuk pimpin ibadah WKI, tetapi tadi pagi ibu orang menghubungi kita dan kita langsung serius sebagai pelayan Yesus Kristus dan khusus kita setidaknya persiapan harus ada, walaupun tidak secara khusus kita mempersiapkan untuk ibadah WKI pada hari ini. Dan kita sudah membaca firman Tuhan, dan oleh Sinode Bening pada minggu yang berjalan tanggal 10 sampai 16 Maret memberikan judul persiapan penguburan Yesus. Dan di sini ada cerita yang menarik, itu rencana dengan judul perikop rencana untuk membunuh Yesus. Tapi di atasnya ada yang kalimat yang berkata pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus. Jadi dalam hal ini Yesus itu sudah menyampaikan atau nubuat juga sudah menyampaikan bahwa anak manusia itu akan menderita di kayu salib, dan pada ayat yang kita sudah boleh baca tadi, di situ mereka itu, Yesus dan murid-muridnya berkumpul di suatu tempat. Tempat itu milik daripada imam besar Kayafas. Mereka itu berkumpul di suatu tempat, dan Yesus menyampaikan bahwa dia, anak manusia, akan diserahkan untuk disalibkan. Anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, di sini ada satu sosok atau ada seseorang wanita bernama Maria. Jadi Maria itu, kalau orang tahu di Alkitab itu ada yang disebut dengan Maria, ibu Yesus yang melahirkan Yesus. Tetapi dalam hal ini Maria ini, kalau orang mau gali-gali itu pembacaan firman Tuhan yang lainnya, latar belakangnya itu adalah seorang wanita yang kurang baik, kurang baik kalau dia punya latar belakang. Tetapi dia itu ada hubungannya dengan Lazarus, ada hubungannya dengan Simon si kusta yang disembuhkan oleh Yesus, dan dia dibela oleh Yesus pada saat beberapa orang datang untuk menjerat dia. Tapi kan Tuhan bilang, kalau kamu tidak punya, siapa nih yang tidak punya, tidak berdosa, yang pertama-tama yang menghukum ke dia. Sehingga itulah keyakinan daripada si Maria ini akan kemahakuasaan Tuhan. Dan dia sangat meyakini bahwa Tuhan ini, Yesus ini yang melebihi daripada kuasa-kuasa yang lain. Bayangkan Lazarus itu dari sakitnya, dari matinya itu dia membangkitkan. Orang sakit Tuhan Yesus itu menyembuhkan. Jadi dia berkuasa atas kematian dan sakit penyakit orang. Jadi dia berkuasa atas setiap hidup manusia. Tidak ada kuasa yang lebih besar yang dia dapati selain daripada Yesus itu. Sehingga dia dengan setia meninggalkan hal-hal yang buruk yang ada dalam kehidupannya untuk mengikuti Yesus. Bayangkan murid-murid yang dekat dengan Yesus itu, cuma Maria yang mengerti bahwa Yesus itu tidak lama lagi akan diserahkan atau akan mati, akan diserahkan untuk dibunuh. Cuma dia yang mengerti. Murid-murid pada waktu itu cuma memikirkan Yesus sebagai raja. Bayangkan raja dunia itu bagaimana dia model, penguasa wilayah, penguasa seantero dunia. Cuma memikirkan hal dunia. Pada Yesus itu, dunia itu cuma kecil, cuma bagian kecil dari dia punya ciptaan. Dia itu asalnya dari surga, sehingga dia itu berupaya datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dia membuktikan itu. Jadi yang masuk di sini, yang mengerti di sini,
adalah Maria. Dan pada saat mereka berkumpul di tempat yang daripada Simon si kusta itu, Maria menuangkan minyak narwastu dengan harga pada waktu itu 300 dinar, 0,5 liter itu isi atau volume. Kita tahu bersama bahwa 300 dinar itu adalah upah buruh kasar selama 1 tahun. Bayangkan, orang mau kerja 1 tahun, orang cuma mau kasih Pak Yesus dalam waktu sekejap. Itu adalah pemikiran-pemikiran daripada murid-murid Yesus. Untuk apa pemborosan itu? Untuk apa orang memboroskan itu? Cuma untuk hal-hal yang mereka anggap sia-sia. Padahal si Maria ini adalah dalam rangka untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena dianggap songana so Tuhan Yesus itu yang berkuasa atas segala ciptaan dunia ini. Apa saja dia bisa kasih, cuma saja orang sakit dia boleh sembuhkan. Kong cuma tuh minyak yang DP harga 300 dinar ini. 300 dinar ini kalau orang mau konversi sekarang adalah, kalau buruh kasar itu paling rendah itu 100 sampai 200 ribu per hari, itu sekitar 30 juta sampai 60 juta rupiah. Bayangkan cuma mau habis sekejap. Dan menurut penjelasan pendeta itu, bandingkan dengan 30 sikal perak, masih harga minyak narwastu lebih mahal daripada harga Tuhan Yesus yang dijual oleh Yudas. 30 sikal perak adalah setengah daripada harga daripada minyak narwastu. Dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, sekarang kalau orang mau kembalikan ke orang ke diri, orang ke kehidupan sehari-hari, bagaimana orang memuliakan Tuhan? Apa persembahan terbaik yang akan berikan kepada Tuhan? Mungkin orang tidak punya harta, tetapi orang punya daya upaya untuk menyenangkan hati Tuhan. Orang datang ibadah, itu bagian daripada menyenangkan hati Tuhan. Orang datang bersekutu memuliakan akadang motor, itu bagian daripada orang menyenangkan hati Tuhan. Kita mau sampaikan di sini bahwa ada orang-orang yang dipilih dan ada orang-orang yang ditolak atau yang menolak, memilih dan menolak Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Jadi waktu itu hari kita tanya Pak Pendeta, Pendeta, apakah Yudas itu Yesus salah pilih Pak Yudas? Karena kan itu Yesus itu malah tahu. Kenapa Yesus itu memilih dan akhirnya menjual atau menjual Tuhan Yesus? Maka dia memimpin untuk dalam rangka untuk mendiarkan atau membunuh Yesus. Tapi itulah dia yang bilang itu manusia itu punya hak opsi untuk memilih, menerima atau menolak. Dalam hal ini dia lebih dekat dengan dunia ini sehingga dia menolak akan firman-firman Tuhan yang disampaikan kepadanya. Hati nuraninya menolak. Dia cuma berpikir hal duniawi. Sekarang tuh orang manusia, orang hidup di dunia modern ini banyak tantangan, banyak hal yang akan kita hadapi nantinya atau sekarang ini sementara kita hadapi. Cuma apakah orang itu menerima atau menolak? Banyak orang-orang atau ada beberapa orang yang dalam hal ini kurang sedang beribadah, kurang sedang datang persekutuan ibadah, kurang sedang memuji Tuhan, kurang peka terhadap apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan, kurang berdoa. Pada saat orang kurang senang beribadah, pada saat itu sebenarnya orang menolak sebenarnya akan Tuhan. Tuhan sudah menyampaikan, marilah kepadaku, datanglah beribadah kepadaku. Pada saat itu orang senang mau beribadah, berarti kan orang menolak. Pada saat orang juga untuk memuji Tuhan, itu juga orang menolak. Pada saat orang tidak mau berdoa, itu saatnya itu tandanya orang menolak sebenarnya Tuhan. Jangan sampai orang yang membutuhkan tertolak oleh Tuhan. Tetapi bagaimana Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, selagi kita masih bernafas di dunia ini, selagi masih kita hidup, itu adalah kesempatan kita untuk bagaimana kita menerima Tuhan itu dengan segala daya upaya kita, dan Tuhan pasti mengerti keadaan kita. Kalau bilang persembahan daripada seorang janda miskin yang paling kecil menurut ukuran dunia, menurut orang-orang yang sekitar situ, tetapi menurut ukuran Tuhan itu yang paling besar, karena dia memberikan
dari